Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Alawiyah, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Teori Komunikasi tahun 2022. Di video ini, saya akan menjelaskan teori analisis semiotika, naratif paradigma, dan speech act theory. Yang pertama yaitu semiotika. Sebagai sebuah studi tentang tanda dan sistem tanda, teori semiotika modern pertama kali muncul pada abad 17 yang ditandai dengan tulisan John Locke yang menyatakan bahwa ketika berkomunikasi perlu menyertakan berbagai ide yang jelas ke dalam kata-kata. Pada kisaran tahun 1950-an sampai 1960-an, berkembang sebuah gerakan intelektual yang disebut dengan strukturalisme dengan semiologi sebagai salah satu model. Tokoh-tokoh yang menjadi bagian dari gerakan ini adalah Ferdinand de Saussure, Roman Jakobson, C. Levi-Strauss, Julia Kristeva, Umberto Eco, Thomas C. Biot, and Roland Barthes. Roland Barthes merupakan seorang semiolog terkemuka di ranah akademisi bidang humaniora, khususnya studi ilmu komunikasi. Gagasannya ini merupakan kelanjutan lebih dalam dari pemikiran Ferdinand. Apabila analisis semiotika aliran Ferdinand berupa tanda denotatif dan tanda konotatif, Barthes mengembangkan analisis tersebut menjadi lebih dalam. Roland Barthes menyatakan bahwa semiolog adalah tujuan untuk mengambil berbagai sistem tanda sebagai substansi dan batasan, gambar-gambar, berbagai macam gestur, berbagai suara musik, serta berbagai objek yang menyatu dalam system of significance. Semiotika adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. Tanda-tanda adalah perangkat yang kita pakai dalam upaya berusaha mencari jalan di dunia, di tengah-tengah manusia dan bersama-sama. Semiotika atau dalam istilah Barthes, semiologi, pada dasarnya hendak mempelajari bagaimana kemanusiaan memaknai hal-hal. Menurut Roland Barthes, semiotika memiliki beberapa konsep, yaitu yang pertama signification. Menurut Barthes, signification dapat dipahami sebagai sebuah proses yang berupa tindakan yang mengikat signifier dan signified dan menghasilkan sebuah tanda. Dalam proses tersebut, dua bagian dari sebuah tanda tergantung satu sama lain dalam arti bahwa signified diungkapkan melalui signifier dan signifier diungkapkan dengan signified. Yang kedua ada denotation, arti penunjukan, dan connotation, makna tambahan. Dalam semiotika, denotation dan connotation adalah dua istilah yang menggambarkan hubungan antara signifier dan signified. Selain itu, denotation dan connotation juga menggambarkan sebuah perbedaan analitis yang dibuat antara dua jenis signified, yaitu denotative signified dan connotative signified. Denotation adalah tingkatan makna deskriptif dan literal yang dibagi oleh sebagian besar anggota dalam sebuah kebudayaan. Sedangkan yang dimaksud dengan connotation adalah makna yang diberikan oleh signifiers yang terhubung dengan kebudayaan yang lebih luas seperti kepercayaan, sikap, kerangka kerja, dan ideologi bentukan sosial. Yang ketiga yaitu mitologis. Konsep mitos menurut Roland Barthes adalah pengkodean makna dan nilai-nilai sosial yang sebenarnya konotatif sebagai sesuatu yang dianggap alamiah. Mitos bermain atas analogi antara makna dan bentuk. Analogi yang dimaksud bukan sesuatu yang alami, tetapi bersifat historis. Misalnya seperti terpengaruh atau tidaknya pemirsa sangat ditentukan oleh sejauh mana iklan televisi mampu mengaplikasikan komunikasi persuasif dalam menggugah minat dan keinginan khayalak sasaran. Mitos dihasilkan oleh hubungan antara tanda dan petanda pada sebuah tanda. Dalam menerjemahkan tanda, kita dapat melakukan penerimaan makna konotasi maupun denotasi. Analisis semiolog melibatkan dua kegiatan, yaitu diseksi yang mencakup pencarian berbagai elemen yang ketika diasosiasikan satu dengan yang lain menyarankan makna yang pasti. Yang kedua yaitu artikulasi yang mencakup penentuan aturan-aturan kombinasi. Analis mengambil objek, mengurainya, dan menyusun ulang. Analis membuat sesuatu menjadi muncul yang dapat dilihat.
Sebagai sebuah teori komunikasi, teori semiotika dapat digunakan untuk menganalisa secara virtual berbagai hal yang menjadi bagian dari bidang komunikasi yang mencakup interaksi, media, organisasi, konteks kesehatan, budaya populer atau budaya pop, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu paradigma naratif menurut Walter Fisher. Paradigma naratif mengemukakan keyakinan bahwa manusia adalah seseorang pencerita dan dengan pertimbangan akal, emosi, dan estetika menjadi dasar keyakinan dan perilaku. Manusia lebih mudah terbujuk oleh sebuah cerita yang bagus daripada argumen yang baik. Paradigma naratif mengkonsepkan bahwa manusia adalah pencerita dan manusia mengalami kehidupan dalam suatu bentuk narasi. Fisher mendefinisikan narasi sebagai tindakan simbolik atau kata-kata atau tindakan yang memiliki rangkaian serta makna bagi siapapun yang hidup, mencipta, atau memberi interpretasi. Ini merupakan cara pandang yang sangat luas dalam melihat narasi. Oleh karena itu, hampir sulit untuk tidak mengidentifikasi komunikasi sebagai narasi. Konsep dasar teori naratif terbagi menjadi 4, yaitu konsep narasi. Dalam perspektif Fisher, narasi lebih dari sekedar cerita, mencakup deskripsi verbal atau nonverbal apapun dengan urutan kejadian yang pendengar diberi makna. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa semua komunikasi adalah naratif atau cerita. Yang kedua, rasionalitas naratif, standar untuk menilai cerita mana yang dipercayai dan mana yang diabaikan. Karena kehidupan kita dialami dalam naratif, kita membutuhkan metode untuk menilai cerita mana yang kita percayai dan mana yang tidak kita perhatikan. Yang ketiga yaitu koherensi, adalah konsistensi internal dari sebuah naratif. Koherensi didasarkan pada 3 tipe konsistensi yang spesifik, yaitu koherensi struktural, yang berpijak pada tingkatan di mana elemen-elemen dari sebuah cerita mengalir dengan lancar. Yang kedua, koherensi material yang merujuk pada tingkat koherensi antara satu cerita dengan cerita lainnya seperti berkaitan dengan cerita tersebut. Yang ketiga yaitu koherensi karakterologis, merujuk pada dapat dipercaya karakter-karakter di dalam sebuah cerita. Jenis koherensi yang merujuk pada dapat dipercayainya karakter-karakter di dalam cerita. Yang terakhir yaitu logika dan good reasons. Logika dengan pertimbangan yang sehat adalah seperangkat nilai untuk menerima suatu cerita sebagai benar dan berharga untuk diterima. Logika dari good reasons berhubungan dengan ide Fisher akan ketetapan dalam metode utama yang ia kemukakan untuk menilai ketetapan naratif. Yang terakhir itu speech act theory, yang pertama kali dikemukakan oleh John L. Austin pada tahun 1962 dan disempurnakan oleh muridnya yaitu John Searle. Pengertian speech act theory atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan tindak tutur merupakan teori yang menganggap bahwa makna ungkapan linguistik dapat dijelaskan dengan mengikuti aturan yang berlaku saat melakukan tindak tutur, seperti menegur, menegaskan, memerintah, menyerukan, menjanjikan, mempertanyakan, meminta, dan memperingatkan. Hal ini berbeda dengan teori yang menyatakan bahwa ungkapan linguistik memiliki makna bergantung dengan adanya kesesuaian kata tersebut dalam kalimat atau tidak. Tindak tutur di sini menjelaskan makna linguistik dalam hal penggunaan kata dan kalimat saat bertutur kata. Searle mengidentifikasi 3 dimensi dasar yang memiliki perbedaan jenis satu dengan yang lain, yakni tindak lokusi, tindak ilokusi, dan tindak prolokusi. Tindak lokusi adalah tindak tutur untuk mengutarakan sesuatu dengan kata, frasa, dan kalimat sesuai dengan makna yang dikandung. Tindak ilokusi adalah tindak tutur untuk melakukan sesuatu dengan maksud tertentu. Dan tindak prolokusi adalah tindak tutur yang dimaksudkan untuk mempengaruhi lawan tutur. Selanjutnya, dari 3 dimensi tersebut, Searle mengembangkan tindak tutur yang terdiri dari 5 kategori, yaitu asertif, yang bermaksud untuk menyampaikan sesuatu yang terikat pada kebenaran yang diungkapkan, yaitu pernyataan, deskripsi, dan prediksi. Yang kedua yaitu direktif, bertujuan menghasilkan suatu efek berupa tindakan yang dilakukan penutur, yaitu perintah, permintaan, dan permohonan.
Yang ketiga yaitu komisif, bermaksud mengikat tuturan dari si penutur untuk melaksanakan apa yang disebutkannya di masa depan, seperti janji, sumpah, dan taruhan. Yang keempat, ekspresif, bertujuan untuk mengutarakan sikap psikologis penutur terhadap keadaan yang tersirat seperti salam, pujian, dan berterima kasih. Dan 5, deklarasi, bermaksud untuk mengubah realitas keadaan sesuai dengan proporsi, yaitu pemecatan, perekrutan, dan pengesahan. Sekian penjelasan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.